Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, di malam ke-11 bulan Ramadan, kembali saya menyapa dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu musuh terbesar Islam itu adalah al-mufaraqatu al-jamaah, mencerai-beraikan persatuan. Persatuan adalah merupakan tolak ukur pertama Islam itu, yaitu bagaimana umat Islam ini bersatu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada 3 orang yang halal darahnya. Pertama adalah syekhun zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua adalah al-murtadu an dini, adalah orang yang murtad dari agamanya. Yang ketiga adalah al-mufaraqatu al-jamaah, adalah orang yang mencerai-beraikan persatuan. Dari dasar inilah kita sebagai umat Islam selalu menjadikan persatuan sebagai pandangan pertama kita. Bagaimanapun keadaan kita dalam perdebatan kita, saling menghujat hari ini, tetapi setelah itu kita harus berusaha untuk bagaimana saling merangkul. Karena kita sebagai umat Islam diikat oleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita diikat oleh satu Tuhan kita namanya Allah. Kita diikat oleh satu kiblat kita. Kita diikat oleh Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, maka pandangan pertama kita adalah bagaimana menjunjung tinggi namanya persatuan. Dan kita menghilangkan yang namanya perbedaan-perbedaan pendapat yang lain. Oleh karena itu, seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Ridha dari Mesir mengatakan, satu kaidah ini adalah kita pegangi dengan baik. Nata'awanu fi ma ittafaqna alaihi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Kita saling tolong menolong, saling membantu kepada satu hal yang telah kita sepakati bersama, dan kita harus saling memaafkan kepada hal-hal yang telah kita berbeda pendapat di dalamnya. Sesuatu hal yang telah menjadi persatuan, sesuatu hal yang menjadi kesepakatan kita adalah agama Islam ini, rukun Islam ini, rukun iman ini. Kita bersatu di dalamnya dan bagaimana kita mewujudkannya, dan kita bersatu untuk bagaimana kita membumikannya. Dan ada masalah-masalah furu'iyah dalam Islam yang bukan menjadi masalah pokok dalam Islam. Kita harus saling memaafkan demi menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Nah, di sinilah kita bisa mengambil contoh dari Nabi SAW, bagaimana beliau merangkul semua umat Islam berbagai macam suku. Bahkan di luar daripada umat Islam itu sendiri, di Madinah, bahkan ada seorang munafik yang telah masuk ke dalam tubuh umat Islam, salat sama-sama dengan Rasulullah, salat Jumat bersama-sama dengan Rasulullah. Pada hari Jumat dia dulu berdiri sebelum khutbah, naik Rasulullah di atas mimbar. Dia berdiri mengatakan, telah datang kepadamu seorang Nabi namanya Muhammad, dengarkanlah dia. Sehingga tidak ada satu pun umat Islam dan para sahabat yang mencurigainya kalau dia bukan orang Islam, tetapi seorang munafik yang masuk ke dalam tubuh umat Islam untuk mengetahui rahasia-rahasia daripada strategi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu diketahui bahawa dia bukan seorang Islam yang benar, seorang munafik, setelah datang turunnya ayat dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan kepada Rasul bahawa itu adalah bukan orang Islam, dia seorang munafik. Akhirnya diketahui bahawa dia halal darahnya. Seorang sahabat dan para sahabat ingin memenggal lehernya, dan Rasulullah mengatakan kepadanya, jangan dipenggal lehernya, selamatkan dia, jangan dibunuh. Kalau dia dibunuh, sawfa yaquluna anna Muhammad qad qatala ashabahu. Nanti mereka akan menuduh bahawa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Nah, ini artinya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjaga citra kesatuan
daripada umat Islam itu. Jangan sampai ada fitnah-fitnah bahwa Nabi Muhammad telah membunuh sahabatnya, dan ini akan menggoncang persatuan dan kesatuan daripada umat Islam pada saat itu. Nah, mohon kita sebagai ulama, sebagai ustaz, dalam menyampaikan khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah, selalu bagaimana kita menyatukan umat Islam, bagaimana perbedaan pendapat dan para mazhab itu, bahwa ini dibolehkan, ini tidak dibolehkan. 4 mazhab ini berbeda pendapat mengenai masalah hukum. Kadang mengharamkan, kadang menghalalkan. Kadang ini wajib, kadang ini sunnah. Oleh karena itu kita tidak boleh hanya menyarankan satu mazhab dalam tubuh umat Islam. Kenapa? Karena ada satu rakyat kita, 2 rakyat kita, masyarakat kita tidak bisa memahami mana mazhab, mana bukan. Mana mazhab, mana agama. Mana dasar pokok dalam agama Islam, mana masalah-masalah furu'iyah. Akhirnya terjadilah namanya perbedaan pendapat. Terjadilah namanya kekacauan dalam tubuh umat Islam. Seperti ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang kunut masuk neraka, barang siapa yang melaksanakan maulid masuk neraka, barang siapa melaksanakan Isra Mi'raj masuk neraka. Ini semuanya kita harus hilangkan kaum muslimin. Wahai saudara-saudaraku, persatuan dan kesatuan harus kita jaga dengan baik. Di bulan Ramadan ini mari kita membuka lembaran baru untuk melihat Islam ini dengan baik, bahwa persatuan di atas segala-galanya. Untuk bagaimana membangkitkan Islam, menjayakan Islam, agar supaya kita tidak ditindas oleh orang lain, orang kafir yang selalu melihat kita, yang selalu muraqabah kita, yang selalu mengontrol kita dari manapun kita berada untuk menghancurkan tubuh umat Islam dan untuk menghancurkan agama Islam. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.